Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidina walad adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Kiai Haji Saifuddin MPD Fidullah, juga Dr. Kiai Haji Kamaluddin MA Fidullah, para asatiz, para kiai, juga para ustaz dan para santri putra putri Darus Sholihin yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, syukurlah pada subuh kali ini kita kembali ngaji tafsir Al-Quran, di mana pada subuh Jumat yang lalu karena kaitan dengan gangguan kesehatan sehingga izin Ketua DKM Indonesia mengisi. Alhamdulillah pada hari ini kesehatan sudah membaik walaupun belum fit secara sempurna, tapi alhamdulillah bisa bermuajahah lagi, bersilaturahim lagi dengan Bapak, Ibu, serta para santri semua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan penuh barokah dan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Yang kurang sehat baik yang di masjid maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia mudah-mudahan ahlil khair min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitan. Yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Sedang ujian para santri, para pelajar, mudah-mudahan ujiannya dimudahkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Kemudian yang sedang berjuang di jalan Allah untuk masjidnya, musholanya, majlis ta'lim, termasuk untuk pondok pesantren Darus Sholihin, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah, dan yang berjali, yang berwakaf, mudah-mudahan bisa balas yang lipat ganda oleh Allah. COVID-19 juga segera disirnakan dengan sempurna oleh Allah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita baca dulu ayat-ayat Al-Quran yang kita akan bacakan tafsirnya, yakni ayat 94 ya, surah At-Taubah, ya'tadziruna ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita bacakan tafsirnya. Ya'taziruna ilaikum. Ya'taziruna, mereka meminta maaf. Ilaikum, kepada kalian, fitakhalufi, berkenaan dengan tidak ikutnya berperang. Idza raja'tum, jika kalian telah pulang atau telah kembali, ilaihim, kepada mereka. Minal ghazwi, dari peperangan. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka. La ta'taziru, kalian gak usah minta maaf. Lan nu'mina lakum, kami tidak percaya kepada kalian. Ai lan nusaddiqakum, kami tidak membenarkan kepada kalian. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Qad nabba'ana Allah, sungguh Allah telah menginformasikan kepada kami, min akhbarikum, dari kabar-kabar kalian. Ai, artinya akhbarona, Allah telah mengabarkan kepada kami, bi ahwalikum, dengan tingkah laku kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Wa sayarallahu amalakum, dan Allah akan melihat kepada amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya. Tsumma turadduna, kemudian kalian akan dikembalikan. Bil ba'si, dengan dibangkitkan dari kubur. Ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Allahi, ay Allahi, yaitu maksudnya Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah menginformasikan kepada kalian dengan apa yang kalian perbuat. Fayujazikum, lalu Allah akan membalas kepada kalian, alaihi, atasnya, atas perbuatan yang dilakukannya itu. Hadirin hadirat, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya banggakan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara manusia yang enggan untuk maju ke medan perang, bahkan minta maaf, ya, tidak ikut ke medan perang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hal ihwal, ya, keadaan mereka yang sebenarnya. Ada yang memang tidak berperangnya karena sakit, karena ada alasan-alasan tertentu, namun ada juga yang karena malas. Itu Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha mengetahui. Amal-amal manusia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya, bahkan demikian juga Rasulnya. Kemudian segala amaliyah ini akan dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu hal yang gaib dan yang nyata. Kemudian nanti akan diberitakan sesuai dengan amaliyah perbuatan ketika di dunia ini, dan Allah akan membalas sesuai dengan amal-amalnya
ketika hidup di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik tentu akan mendapat balasan baik. Amalnya buruk tentu balasannya akan buruk kembali. Nauzubillah min zalik. Kita lanjutkan, sayahlifuna billah. Sayahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah lakum kepada kalian. Idzan qalabtum, jika kalian telah kembali, ay raja'tum artinya kalian kembali ilaihim kepada mereka. Min Tabukin, dari perang Tabuk, annahum bahwasanya mereka ma'dzuruna, meminta maaf atau minta dimaafkan fi takhalufi, berkenaan dengan tidak ikutnya perang. Itu ridhu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka. Bitarkil mu'atabati, dengan tidak mencaci maki mereka. Fa'aridu, maka berpalinglah kalian anhum, dari mereka. Innahum, sungguh mereka, rijsun, adalah kotor. Qazarun artinya kotor. Lihubsi batinihim, karena kekotoran batin mereka. Wa ma'wahum jahannamu, dan tempat tinggal mereka adalah api neraka jahannam. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Hadirin hadirat besar para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi, ayat ini juga menjelaskan begitu murkanya Allah bagi orang yang seharusnya terjun ke medan perang tapi tidak mau melakukannya, sehingga mereka diancam dengan tempat tinggalnya di api neraka jahanam sebagai balasan terhadap usaha dan perbuatannya mereka itu. Yahlifuna lakum litarudau anhum, yahlifuna, mereka bersumpah lakum kepada kalian, litarudau, supaya kalian ridho, anhum, dari mereka. Fa in tarudau anhum, jika kalian meridhoi anhum, dari mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yardo, tidak ridho, anil qaumil fasikin, dari kaum orang fasik, dari kaum al-fasikin, orang-orang yang fasik. Ayat artinya anhum, dari mereka. Wala yanfa'u ridhakum, dan tidak akan berguna ridhakum, keridhaan kalian, ma'a sukhtillahi, beserta adanya kemurkaan dari Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah dengan tentunya menyebut nama Allah. Dia tidak mau berperang karena begini-begini, sampai bersumpah supaya kalian ridho, supaya kalian senang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati mereka, sehingga walaupun kalian ridho terhadap mereka tentu tidak berguna kalau ma'asuhtillah, beserta adanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala ridho, karena kalau ridho, ingin supaya semuanya manusia ini ridho, jelas tidak mungkin ridho semua kepada kita, pasti ada yang tidak suka dan sebagainya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, ridhon nas ghayatun la tudrak, mencari keridhaan seluruh manusia itu adalah tujuan yang tidak akan mungkin tercapai. Pasti ada yang ridho, yang senang, ada yang tidak senang. Jangankan kepada kita manusia biasa, kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dari kecil sudah terjaga sehingga mendapat gelar Al-Amin, yang sangat dipercaya, ternyata ada aja yang menghinanya, ada aja yang melecehkannya.
apalagi kepada ya kita manusia biasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak murka, justru ridho kepada kita, insyaallah segala kehilapan kita, kekurangan kita Allah akan ampuni. Di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali saya baca ada ungkapan yang mengatakan bahwa wa ainu ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Bahasa bedahannya ainu ridha an kulli aibin kalilah, pandangan keridhaan dari setiap aib kalilah menjadi tumpul. Kama anna aina sukhti tubdil masawi, sebagaimana pandangan kebencian, kemurkaan yang nampak adalah yang buruk-buruknya saja. Artinya ketika ya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, insyaallah aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, kecacatan kita tumpul, dalam arti ya tidak apalah, diampuni aja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibenci ya biasanya yang nampak keburukan-keburukannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang, al-a'rabu asyadu kufra wa nifaqa al-ayah. Sebelum kita akhiri dengan doa, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau muzakarahkan bersama untuk menambah ya wawasan kita, keilmuan kita dalam agama. Oleh karena itu kepada Bapak atau saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak Ustaz Armani, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Bapak Ustaz Haji Masturo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian bisa ada teman-teman keuntungan berkawat yang kemudian di ujungnya kalau belum bisa mengamalkan, saya sampaikan kepada teman yang lainnya. Pertanyaannya kan dengan baca itu tuh tahu tuh fadilah keuntungan baca sholawat namanya. Tapi itu cuma nge-share aja, tidak mengamalkan. Menurut saya ini udah punya ilmu kan, tapi dia nggak amalkan gitu. Maksud saya kira-kira itu kena ini nggak, ada ungkapan dari Imam Ibnu Islam yang adalah para ilmu Ilmi. ya, para ilmu kami amalkan ini muadzabun gitu. Nah, dia punya ilmu tapi nggak diamalkan, cuma orang doang gitu kan. Iya. Dia kena ungkapan itu nggak tuh? Karena punya ilmu nggak diamalkan, yang siksa terlebih dahulu sebelum berhala. Iya, karena ada ungkapan begitu tuh. Ya. Yang kedua, ini ada Allah berfirman, "Kamu ramahkan inda Allah, entah dulu." Ngomong bisa, nyampaikan kita, tapi nggak diamalkan juga. Akhirnya nonton kena itu nggak gitu saya. Ya. Baik, itu aja pertanyaannya. Itu aja pertanyaannya. Ya. Yang lainnya belum ada. Pak Haji Ganif dari
Bapak Haji Ghanib Aswoko dari Samuan Permai. Pada beliau kan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholawat malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat sama Jumat itu suruh banyak sholawat daripada membaca Al-Quran. Ya. Baik, itu aja Pak. Kalian bagi nyambung. Iya. Ya. Ya lagi lah. Salawat, ya salawat itu kan fadilahnya itu kalau nggak salah di hari Jumat ya. Kalau membaca salawat 80 kali, sekali itu. Fadilahnya dapat menghapuskan dosa 80 tahun, Pak. Karena tidak begitu. Kualitasnya seperti apa itu nanti? Fadilah sholawat. Di fadilah salawat. Menghapus dosa 80 tahun. Baik, saya kira udah ada 3 pertanyaan ya, yang bagus-bagus untuk kita bahas pada kajian pada subuh kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Sayyid Haji Maksuro ini berkenaan dengan kita suka mendapatkan katanya share katakanlah fadilah membaca sholawat ya. Ya, terus kita tahu fadilahnya begini, tapi kita sendiri tidak melakukannya, artinya tidak membacakannya, hanya sengaja sama orang lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berdosa karena berarti tidak mengamalkan ya ilmu yang sudah kita ketahui. Sementara ada ungkapan ya, ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, namun yang saya ketahui dan saya teliti ungkapan dari seorang ulama dari Palestina, namanya Syekh Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Nazm Zubad, bahkan saya punya syarahnya. Syarah itu artinya komentarnya, penjelasannya yang diberi nama Mawahibus Somad ya. Nama syarahnya Nazm Zubad namanya Mawahibus Somad, yang dikarang Syekh Ahmad Al-Hijazi namanya. Nah, di dalam kitab Nazm Zubad itu ada ungkapan yang sangat ya mengerikan ya. Yang saya hafal karena dulu waktu di pesantren dihafal itu Nazm Zubad. Di antara baitnya itu bunyinya begini. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ya. Sebelumnya ada bait yang berbunyi faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu ditolak, tidak akan diterima. Nah, kemudian ada bait yang berbunyi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasa. Orang fa'alimun, maka orang alim ya, ulama istilah ya, orang ustad, orang kiai, bi ilmihi lam ya'malan, tidak mengamalkan
ilmunya. Mu'azzabun min qabli ubadil wasat, akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Jadi sebelum para penyembah berhala ini yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa terlebih dahulu. Ya, diberikan penjelasan kenapa? Karena orang alim sudah tahu ya ilmunya tapi tidak mengamalkan, sementara yang nyembah berhala itu karena mungkin kebodohannya, karena tidak tahu sehingga dia nyembah berhala, sehingga dibelakangkan dalam ya siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Nazom Subad ini isinya yang kita lihat ada kaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah, kemudian banyak masalah fikih, namun juga di akhirnya ada diungkap masalah tasawuf juga, ya, masalah akhlak. Bahkan ada bait yang berbunyi wa ta'atu mimman haraman yaqulu mislul bina fauqa mawjin yuj'alu. Wa ta'atu mimman haraman yaqulu, orang yang getol taat beribadah, mimman haraman yaqulu, tapi makannya barang haram terus. Mislul bina fauqa mawjin yuj'alu. Kata beliau, kata pengarangnya, itu seperti orang membuat sebuah bangunan fauqa maujin, di atas ombak di lautan. Yuj'alu itu dijadikannya, ya tentu akan hancur binasa. Kita membuat bangunan ada di atas ombak, ya menjadi hancur, ya tidak kuat. Demikian juga kalau makanan kita taat tapi banyak makanan yang haram, jadi ketaatan bisa menjadi habis karena gara-gara makanannya yang tidak halal. Jadi dalam kitab itu ada kaitan dengan tasawuf juga. Nah, yang ingin mungkin pertanyaan tadi itu bagaimana? Apakah ketika kita mendapatkan ilmu, ya seperti sholawat tadi, kemudian kita hanya nge-share aja sama teman, kita sendiri tidak mengamalkan, apakah masuk ya ke dalam bait tadi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan? Ini pertanyaannya. Ya, sekarang jawabannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang ketika kita sudah ya tahu tentang suatu ya ilmu, atau katakanlah harus begini, harus begitu, ya memang kita usahakan untuk bisa mengamalkannya sekuat tenaga kita, ya. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku nyuruh kepada kalian sesuatu, fa'tu bihi, lakukanlah dengannya mastata'tum, semampu kalian. Jadi kalau misalnya karena ada katalah sholawat tadi yang memang ya hadisnya sahih menyatakan bahwa fadilah seperti ini, ya minimal satu kali kan mungkin enggak capek, ya. Kita baca aja sebelum di share kepada yang lain, ya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Paling ya 1 menit aja selesai, baru kita share ke yang lain sehingga kita tidak terancam dengan tadi ada ayat di surah ya Sof, ya. Di dalam surah Sof itu ada ayat 2, ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian bicara yang kalian sendiri tidak melakukan? Artinya kepada orang lain begini-begini, harus begini-begini, tapi kalian sendiri tidak melakukan. Kabura maqtan indallah,
amat amat berat ya, murka Allah, ang taqulu ma la taf'alun, kamu bisa bicara tapi kalian sendiri tidak mau melakukan. Nauzubillah min zalik. Ini tentunya yang harus kita perhatikan. Bahkan sebagai informasi, pada tahun yang lalu sebelum Covid tentunya, saya diundang untuk ceramah di hadapan para penyuluh di Kabupaten Bogor. Jadi saya diundang untuk ceramah di para penyuluh agama Islam tentunya di Kemenag Kabupaten Bogor. Saya dalam ceramah itu antara lain saya katakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sebagai penyuluh itu sebagai penerang agama Islam, dai di Kemenag gitu. Kata saya ada dua kemungkinan jadi penyuluh agama itu. Ada kemungkinan yang pertama, dengan sebab jadi penyuluh bapak ibu akan menjadi ahli surga. Tapi kemungkinan kedua, justru dengan penyuluh ini akan menjadi ahli neraka. Ya, kemudian saya kemukakan dalil atau argumentasi bahwa dengan kita penyuluh menjadi dai, menjadi khotib, penceramah akan jadi ahli surga jika tentunya apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan ini memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi muwafaqah bainal qaul wal amal, ada kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Dalilnya bisa dibaca misalnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang menyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi dengan kita beramar ma'ruf bernahi munkar, penyuluh itu kan tujuannya atau tugasnya menyampaikan kebaikan, mendorong supaya orang berbuat baik dan mencegah jangan sampai berbuat jahat, berbuat munkar, yakni tidak baik. Itu dinyatakan al-muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Di dalam tafsir, kenapa dikatakan muflihun? Karena mubasysyarun bil jannah, mereka diberi kabar gembira akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dengan kita berdakwah, berceramah atau berkhutbah sebagainya, ini bisa menjadi ahli surga. Ya, tentunya ketika ucapan yang kita sampaikan dengan perbuatan yang kita lakukan memang ada kesesuaian. Tapi kata saya, tapi dengan profesi sebagai penyuluh atau dai, mubaligh, termasuk khatib juga bisa menjadi menjadi ahli neraka. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada kesesuaian, hanya omdo, hanya ngomong doang, pinter, akan tapi akhlak kelakuannya justru bertentangan dengan yang disampaikannya. Ya, bahkan dikatakan ini orang gila. Coba baca surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ya, kenapa kalian menyuruh kepada orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, padahal kalian sendiri melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, kalian membaca kitab suci. Afala taqilun, apa kalian tidak punya akal? Artinya gila, ya. Ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, tambah dengan surah As-Saff tadi, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Jadi oleh karena itu, ya ketika kita ada semacam amaliyah yang bagus-bagus tadi, minimal kita sekali lah ya membacanya, sehingga
tetap artinya kita mengamalkan tadi. Kemudian yang kedua mengenai masalah bagaimana malam Jumat dan hari Jumat ada fadilah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ini ada hadisnya. Ya kita, ya, saya punya buku khusus tentang masalah dalil-dalil sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya ada kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ini dengan judul Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat. Kemudian ketika saya jalan-jalan di Tanah Suci, nggak salah di Mekah, mampir di toko kitab, ada sebuah kitab yang menarik bagi saya yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Itu mengarang kitab yang diberi judul namanya Jala'ul Afham, ya, Jala'ul Afham fi Fadilah as-salat ala Sayyidil Anam. Jadi artinya Jala'ul Afham itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok untuk menerangi pemahaman-pemahaman dalam fadilah kaitan dengan membaca sholawat ala khairil anam ini kepada manusia yang paling mulia, paling ya terbaik di dunia, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan sholawat diterangkan memang ada fadilah dan hadisnya sahih berkaitan dengan malam Jumat dan hari Jumat ini. Selain tentunya membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi ini juga membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dipentingkan untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga fadilah-fadilah yang lain. Nah kemudian mengenai masalah yang terakhir, bagaimana ya fadilah membaca sholawat tertentu sehingga dapat menghapus ya 80 tahun ya dosa hamba atau katakanlah kita manusia. Ya, ini ada ya keterangannya di dalam kitab namanya Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat, ya, karya Sayyid namanya Syekh Yusuf An-Nabhani, Ismail bin Yusuf An-Nabhani, dari ulama dari Libanon, ya, Beirut, ya, Libanon. Ada keterangan semacam ini. Namun tentu hadis tadi, keterangan tadi ada hubungan dengan fadilah, istilahnya ya targhib, ya watarhib, untuk ya mendorong kaitan dengan ya semangat, ya, untuk bagaimana supaya umat Islam ini bisa istilahnya gairah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang masalah hadisnya ini perlu masih diteliti kaitan dengan kesahihannya. Tapi yang jelas, yang hadisnya yang sahih itu, yang masyhur, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali aja, maka Allah akan balas dengan 10 ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadisnya yang masyhur, yang jelas-jelas sudah dinyatakan kuat hadisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah hari Jumat yang akan datang kita akan kembali untuk mengkaji tafsir Jalalain ini insyaallah. Mohon maaf lahir batin, dan kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran al-huli imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhum ma nasitu, alimni minhum ma
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.